Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Saya mengenakan kas aksesori Papua, suatu kenangan yang indah selama berada di Jayapura, khususnya di Sentani, dalam rangka konferensi doa dan penginjilan internasional yang diselenggarakan di Papua, tepatnya di Sentani, Jayapura. Secara teritori Katolik, Sentani, Jayapura berada dalam wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura bersama Bapak Uskup yang mulia Monsinyur Yanuarius Yanyu. Beliau hadir dan selalu mendukung gerakan-gerakan untuk persatuan dalam rangka ekumenis gereja-gereja apapun denominasinya. Bapak Uskup juga merupakan ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua, dan ini sesuatu yang sungguh indah. Terima kasih Bapak Uskup yang telah selalu hadir dan mendukung konferensi internasional ini. Beliau juga mengisi dalam salah satu sesi tentang bagaimana gereja Katolik di Papua bertumbuh berkembang dalam rangka mewartakan Injil, menghidupi para murid Kristus dalam kehidupan sakramental, tetapi juga dalam konteks sosial politik, mendamaikan semua pihak yang bertikai. Jangan sampai kemudian rakyat kecil menjadi korban pertikaian politik tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan orang yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusakamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri
dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan panggilan Matius. Tuhan kita Yesus Kristus memanggil Matius secara khusus. Matius dipanggil dan segera mengikuti Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan orang-orang berdosa mendapat tempat di hati Yesus. Salah satunya adalah Matius, yang begitu dipanggil, dia meninggalkan segala-galanya dan kemudian mengikuti Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Matius sebagai pemungut cukai diperhitungkan sebagai orang yang berdosa. Demikian juga siapapun yang terlibat di dalam urusan seperti yang dibuat oleh Matius adalah kelompok orang-orang berdosa. Itulah sebabnya ketika Yesus singgah di rumah Matius dan menikmati perjamuan bersama Matius, keluarganya, dan teman-temannya, orang-orang Farisi tidak suka, tapi mereka tidak berani langsung menegur Yesus, melainkan menyampaikan kritik mereka kepada para murid. Dan yang dikatakan adalah dalam bentuk pertanyaan, "Mengapa gurumu makan bersama orang-orang berdosa?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, atas pertanyaan itu, Yesus langsung menjawab. Bukan para murid yang menjawab, tapi Yesus sendiri memberikan jawaban yang menohok kehidupan orang-orang Farisi yang selama ini selalu merasa diri paling benar. Kepada mereka, Yesus bersabda, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Anak manusia laksana tabib, dokter, penyembuh luka dan dosa, datang bukan untuk mencari orang yang merasa diri benar, melainkan untuk orang-orang yang berdosa." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban itu sangat menohok. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan betapa pentingnya belas kasih yang ditunjukkan kepada semua orang dan terutama kepada orang-orang yang berdosa. Kita tidak boleh menyingkirkan mereka. Itu jelas panggilan yang ditawarkan kepada kita dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus, merangkul semuanya dan tidak boleh mengecualikan siapapun.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gereja Katolik dalam rangka kerukunan, persaudaraan, persatuan juga mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, menghormati perbedaan dalam keberagaman. Saya tidak bosan-bosannya mengutip Nostra Aetate sebagai ajaran kita yang merupakan penjabaran dari Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium artikel ke-16, bahwa kita dipanggil untuk bekerja sama dengan sikap menghargai apa yang baik, yang benar, yang suci, yang indah, yang ada dalam setiap agama dan kebudayaan. Tentu termasuk di dalamnya adalah gereja-gereja dari berbagai denominasi yang ada di muka bumi ini. Tugas kita bukan menghakimi, tetapi terbuka dengan penuh kasih, merangkul, bekerja sama tanpa diskriminasi. Nostra Aetate artikel 5 tegas mengajarkan, kita ini tidak layak sebagai murid-murid Kristus menyebut diri putri-putra Bapa kalau terhadap saudaranya yang berbeda dari kita masih bersikap diskriminatif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang kami lakukan dalam konferensi internasional doa dan penginjilan di Papua membawa spirit ini, spirit persatuan, spirit persaudaraan, spirit pelayanan yang merangkul semua dalam doa dan penginjilan. Harapannya adalah api sukacita, iman, harapan, dan kasih yang bersumber dari sukacita Injil diwartakan kepada segala bangsa, sebagaimana menjadi amanat agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Saya berjumpa dengan masyarakat di khususnya Sentani, Jayapura, karena mereka begitu semangat mempersiapkan salah satu acara adalah kita akan bersama-sama berdoa di rumah doa yang dipersiapkan oleh Pendeta Lipius. Masyarakat di sekitar sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjamuan makan malam. Maka tadi bersama Bapak Wakil Gubernur, saya diajak untuk menyapa mereka yang sedang bekerja dalam ritus mempersiapkan perjamuan makan malam bersama yang namanya bakar batu. Pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 ini, keramah taman mereka menerima kedatangan saya dengan sapaan wah 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 yang ternyata itu berarti selamat, selamat, terima kasih, terima kasih. Saya pun menjawab wah 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 wah. Persaudaraan yang sungguh indah tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam pada kasih dari Alubis. Berkah dalam